Ada seorang ibu melahirkan 4 orang anaknya. Namun semua anaknya itu lahir dari ayah yang berbeda dan gak memiliki akte kelahiran sehingga mereka disembunyikan dari dunia luar. Parahnya lagi, si ibu malah meninggalkan mereka sendirian dan meninggalkan tanggung jawab pengasuhan adik-adiknya pada anak tertuanya yang baru berusia 13 tahun. Gimanakah kehidupan mereka? Halo, saya Besa Putra, selamat datang di konten movie storyline. Film Jepang yang akan saya ceritakan judulnya adalah Nobody Knows yang dirilis di tahun 2004. Film ini usianya udah hampir 20 tahun, namun masih dijuluki film Jepang tersedih abad ini. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dari seorang wanita bernama Keiko dan anak tertuanya bernama Akira yang baru pindah ke sebuah komplek apartemen yang baru. Mereka memperkenalkan diri kepada tetangga mereka dan mengakui bahwa mereka tinggal berdua sedangkan suaminya bekerja di luar negeri. Namun sebenarnya Keiko menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang wanita single mother dengan banyak anak. Anaknya yang lain dia sembunyikan di dalam 2 buah koper. Mereka adalah Shigeru dan juga Yuki. Tujuan Keiko menyembunyikan Shigeru dan Yuki dikarenakan mereka adalah anak-anak yang dokumennya nggak ada. Akira, Shigeru, dan Yuki adalah anak-anak Keiko dari 3 pria yang berbeda. Artinya, kakak adik ini punya satu ibu tapi lain ayah. Jika Keiko ketahuan punya anak-anak lain, dia akan pindah apartemen seperti sebelum-sebelumnya. Selain Shigeru dan Yuki, Keiko juga punya anak yang keempat. Karena nggak bisa dimasukkan ke dalam koper, anak yang lain itu disuruh menunggu di stasiun. Seorang anak perempuan bernama Kyoko. Dia juga anak Keiko dengan pria lain. Untuk masuk ke dalam apartemen, Kyoko juga harus sembunyi-sembunyi agar nggak terlihat oleh pemilik apartemen. Sebagai sebuah keluarga yang complicated, Keiko menjelaskan beberapa aturan pada anak-anaknya seperti nggak boleh keluar rumah, membuat suara-suara bising, dan juga keluar ke beranda apartemen. Di antara anak-anaknya, Shigeru lah yang paling susah mengontrol dirinya karena dia anak yang spesial. Pengalaman mereka yang sudah diusir dari apartemen adalah karena Shigeru suka teriak-teriak. Jika mereka ketahuan, Keiko bahkan bisa ditangkap karena nggak membiarkan anak-anaknya bersekolah, nggak tercatat, dan lahir tanpa akte kelahiran. Sedangkan khusus untuk Akira, aturan ini nggak berlaku. Jika Keiko pergi, Akira lah yang bertanggung jawab mengontrol adik-adiknya, terutama Shigeru. Keesokan harinya, setelah Keiko pergi bekerja, Akira mulai mengurus rumah. Mereka semua udah terlatih membereskan barang-barang mereka masing-masing. Akira juga bertugas untuk berbelanja bahan makanan dan cemilan, serta memasak untuk adik-adiknya. Jika Akira bertugas untuk memasak, Kyoko yang bertugas untuk mencuci baju. Karena mesin cuci ada di beranda, Kyoko juga harus berhati-hati ketika dia mencuci baju di sana. Takutnya kehadirannya dilihat oleh para tetangga. Akira juga punya tanggung jawab yang lain. Dia harus belajar walaupun dia nggak pergi ke sekolah. Keiko sering mengajari Akira ketika dia pulang dari bekerja. Pada suatu pagi ketika hari libur, Keiko menghabiskan waktu untuk mengurus anak-anaknya dan juga bermain bersama. Siang itu ketika menjemur kasur di beranda, Keiko bercerita pada Akira bahwa Keiko sedang jatuh cinta pada seorang pria yang dianggap manis dan serius. Keiko mengatakan pria ini berjanji akan memperhatikannya. Mendengarkan cerita itu, Akira pun heran karena Keiko nggak belajar dari pengalaman dan masih percaya dengan janji manis pria yang dia temui. Keiko mengatakan jika dia dinikahi, mereka akan tinggal di sebuah rumah dan Akira akhirnya bisa bersekolah. Pada malam itu, Akira melihat dari jendela rumah. Keiko pulang dengan mabuk dan diantar oleh seorang pria. Namun, sebelum Keiko masuk ke dalam, Akira lebih memilih untuk pura-pura tidur. Akira dan Kyoko sebenarnya paling gak senang jika Keiko pulang dengan keadaan mabuk. Apalagi pada malam itu dia dan adik-adiknya belum makan karena menunggunya. Keesokan paginya, ketika bangun tidur, Akira membaca sebuah pesan dari Keiko bahwa dia akan pergi sebentar. Keiko menyuruh Akira menjaga adik-adiknya dan meninggalkan uang yang lumayan banyak. Tanda bahwa Keiko akan pergi selama berhari-hari. Seperti biasa, Akira pun berbelanja untuk kebutuhan rumahnya. Sebelum pulang, Akira pun menyempatkan waktu untuk menghibur dirinya dengan membaca komik di sebuah toko. Namun yang gak Akira sadari, ada anak-anak jahil yang menaruh mainan di kantong belanjaannya. Sehingga ketika Akira akan pulang, dia pun ditangkap oleh pemilik toko.
Dia diinterogasi atas kejahatan yang nggak dia lakukan. Akira diancam akan dilaporkan ke polisi jika dia nggak memanggil ibunya. Untungnya sebelum itu terjadi, salah seorang kasir langsung datang dan mengabari kalau berdasarkan rekaman CCTV, anak-anak lainlah yang memasukkan barang itu ke tas belanjaannya Akira. Karena hal tersebut, Akira pun mendapatkan hadiah permintaan maaf berupa roti daging untuk dia bawa pulang. Walau masih kecil, Akira udah terbiasa mengurus keuangan rumah dengan menghitung uang yang mereka punya dengan tagihan yang harus dibayarkan. Singkat cerita, sudah sebulan lamanya Keiko nggak pulang ataupun ngasih kabar. Karena nggak ada kabar dari Keiko, Akira pun mencoba pergi sendirian ke lingkungan tempat tinggal lamanya, di mana di sana dia menemui seorang supir taksi bernama Sugihara yang dia pikir ayah dari Yuki. Akira pun menceritakan sudah sebulan Keiko pergi dan dia berencana meminjam uang. Namun Sugihara hanya supir taksi yang nggak punya uang banyak. Akira juga mencoba meminjam uang pada pria lain, seorang pria yang katanya ayah dari Yuki juga. Namun pria itu mengatakan ketika berhubungan dengan Keiko, dia selalu menggunakan pengaman, jadi dia bukan ayah dari Yuki. Pria ini pun memberikan Akira sedikit uang. Sebulan lebih ditinggal Keiko dan gak punya uang, kehidupan mereka di apartemen ini pun tinggal menghitung hari. Uang yang tersisa diprioritaskan untuk membeli makanan, sedangkan ada uang sewa dan tagihan yang harus dibayarkan. Ketika Akira mengkhawatirkan keberlangsungan hidup mereka, gak disangka Keiko pun pulang ke rumah dan membawakan oleh-oleh untuk anak-anaknya. Ketika itu, Kyoko bertanya kemana ibunya itu pergi selama 1 bulan lebih. Keiko mengatakan kalau dirinya bekerja di Osaka. Di antara anak-anak yang lain, sebenarnya Kyoko yang pengen dekat dengan Keiko. Namun perlakuan Keiko padanya tidak seperti Akira. Keesokan harinya, mereka semua melihat ketika Keiko mengamasi koper dan pakaiannya kembali. Keiko mengatakan bahwa dia harus kembali bekerja dan berjanji akan pulang ketika malam Natal. Akira pun kemudian membantu Keiko membawakan kopernya menuju ke stasiun. Dalam perjalanan mereka, Akira bertanya, apakah Keiko sudah menceritakan keberadaan Akira dan adik-adiknya pada pria yang sedang dikencani oleh Keiko. Keiko pun menjawab nanti ada saatnya dia akan menceritakan hal tersebut. Ketika makan malam, Akira juga bertanya sampai kapan dia dan adik-adiknya nggak sekolah. Keiko dengan santai menjawab bahwa nggak ada gunanya ke sekolah karena orang juga bisa sukses tanpa sekolah. Akira juga mengatakan bahwa Keiko adalah ibu yang egois. Namun Keiko mencari pembenaran bahwa dirinya juga berhak bahagia. Dan Keiko lebih menyalahkan ayahnya Akira yang pergi meninggalkan mereka. Sebelum pergi, Keiko juga berjanji akan mengirimi Akira uang. Hari-hari Akira dan adik-adiknya pun berlalu seperti biasa, di mana mereka terkurung setiap hari di dalam rumah. Mereka makan bersama, bercengkrama, bermain, dan tidur. Hingga waktu pun berlalu sampai malam Natal tiba. Keiko juga nggak pulang memenuhi janjinya. Akira dan adik-adiknya harus melewati malam Natal tanpa sang ibu. Dalam perjalanan pulang, Akira bertemu dengan seorang perempuan yang tengah membuang barangnya di sungai. Namun Akira nggak tahu siapa perempuan tersebut. Ketika di rumah, Kyoko bertanya pada Akira bahwa dia yakin ibu mereka nggak akan pulang di malam itu. Hari berganti hari. Ketika itu Akira mencoba mencari jawaban dengan menghubungi departemen store tempat Keiko bekerja. Namun dia diberitahu kalau Keiko udah mengundurkan diri sejak 1 bulan yang lalu. Karena keterbatasan uang, mereka pun mulai mengkonsumsi mie instan. Jika kurang kenyang, mereka akan menambah nasi yang dimakan dengan kuah mie tadi. Di hari yang lain, Akira mendapatkan kiriman uang tanpa catatan apa-apa. Yang ada hanya alamat pengirimnya. Jadi Akira pun mencoba mencari nomor teleponnya dan setelah dihubungi, Akira mendengarkan suara yang mirip dengan Keiko. Namun atas nama marga keluarga lain. Entah kenapa, Akira pun gak berani berbicara ataupun bertanya. Mungkin dia tahu kalau ibunya kini punya kehidupan yang baru, sehingga dia nggak mau mengganggu ibunya. Singkat cerita, pada tahun baru, Akira membeli amplop kosong di sebuah toko. Kemudian dia pun meminta tolong pada kasir toko untuk menuliskan nama adik-adiknya di masing-masing amplop. Sesampainya di rumah, Akira pun memberikannya pada mereka dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah tahun baru yang dikirim oleh ibu mereka. Akira pun bertanya pada adik-adiknya akan digunakan untuk apa uang yang mereka terima. Shigeru dan Yuki ingin membeli mainan. Kyoko ingin menabung untuk membeli piano, sedangkan Akira ingin membeli sarung tangan baseball. Singkat waktu berlalu, Akira selalu menghibur adiknya
bahwa ibu mereka akan segera pulang. Namun Yuki sedih karena hari itu adalah hari ulang tahunnya dan Keiko nggak ada di rumah. Untuk menghibur Yuki, Akira pun mengajak Yuki untuk berjalan keluar pada malam hari di mana lingkungan apartemen sedang sepi. Namun ketika turun ke bawah, mereka malah ketemu dengan penghuni apartemen. Untungnya Akira bersikap tenang dan mengatakan kalau Yuki adalah sepupunya yang lagi menginap di rumah. Akira pun membawa Yuki berjalan-jalan melewati keramaian pasar. Mereka lalu menunggu di stasiun karena Yuki ingin menjemput Keiko. Akira tahu Keiko nggak akan muncul, namun tetap dia lakukan karena untuk menghibur adiknya. Di hari yang lain, setelah berbelanja, Akira menyempatkan bermain lempar bola karena dia memang suka dengan baseball, tapi nggak punya kesempatan untuk bermain. Sementara di rumah, Kyoko sangat merindukan ibunya. Shigeru mulai menjadikan beranda sebagai tempat bermainnya, dan Yuki, karena nggak ada yang melayaninya, akhirnya terpaksa mandiri jika membutuhkan sesuatu. Suatu hari, Akira yang notabene memang masih anak-anak, tertarik untuk bermain di arena permainan, hingga karena keseringan mengunjungi tempat itu, Akira pun mendapatkan teman sepermainan. Dua orang anak bernama Asato dan Horita. Uang yang harusnya digunakan untuk keperluan harian, kini juga digunakan untuk Akira bermain. Bahkan karena ketagihan dengan permainan yang memang gak pernah dia mainkan sebelumnya, Akira pun menggunakan uang kiriman Keiko untuk membeli video games. Gak jarang dia mengajak teman-temannya untuk datang ke rumah dan bermain bersama. Lama-kelamaan rumah itu malah dipenuhi oleh teman-temannya yang sering datang bermain, makan snack, hingga rumah itu menjadi kotor. Akira udah gak fokus lagi dalam mengurus adik-adiknya. Gak bisa disalahin juga karena memang Akira masih anak-anak. Pada suatu siang di toko, Akira memergoki Asato yang nekat mencuri mainan di toko itu. Asato mengajak Akira untuk mencuri juga, namun Akira menolak. Karena mendapatkan penolakan dari Akira, Asato pun meninggalkannya. Akhirnya karena hal tersebut, mulai hari itu Akira sering bermain sendiri. Pernah di lain waktu Akira menunggu Asato dan Horita di depan sekolahnya. Akira mencoba mengajak mereka untuk bermain ke rumahnya lagi, namun Asato mengatakan bahwa dia nggak bisa lagi melakukannya. Dari kejauhan, Akira mendengarkan Asato berbicara pada temannya kalau rumah Akira sangat bau dan berantakan. Sepulangnya dari sana, Akira melihat sekelompok murid perempuan tengah menjahili temannya. Ternyata perempuan yang dibully itu adalah perempuan yang pernah Akira temui di suatu malam. Namanya adalah Saki, dan kalau di sekolah, Saki adalah korban bully oleh teman-temannya. Pada hari itu, rumah mereka kedatangan orang. Karena nggak pernah didatangi orang lain, mereka pun jadi takut dan memilih untuk bersembunyi. Situasi seperti itu nggak jarang membuat Yuki ketakutan. Suatu hari, Akira mencoba untuk bekerja di toko langganannya. Tapi karena Akira masih di bawah umur, dia tidak diperkenankan untuk bekerja. Karena keuangan keluarganya menipis, Kyoko sampai-sampai memberikan tabungan untuk membeli pianonya kepada Akira demi menambah uang bulanan yang kurang. Akira pun kemudian mengajak semua adik-adiknya untuk pergi keluar bermain di taman. Mereka juga berbelanja makanan ringan bersama-sama. Jarangnya mereka melihat dunia luar membuat mereka merasa bahagia bisa mengeksplor lingkungan sekitar. Mereka pun kemudian mencoba untuk mengumpulkan tanah dan berencana untuk menanam tanaman di rumah. Setelah puas berjalan-jalan di luar, mereka pun secara sembunyi-sembunyi kembali lagi ke apartemen. Dengan tanah yang mereka ambil, mereka pun berniat untuk menanam biji bunga yang mereka ambil di taman. Dikarenakan uang yang mereka punya nggak cukup untuk membayar tagihan, fasilitas seperti listrik, gas, dan juga air di rumah mereka pun dicabut. Sehingga Akira dan adik-adiknya pun mengambil air gratis di taman untuk dibawa ke apartemen. Setiap hari mereka mengambil air di sana, bahkan Kyoko pun mencuci dan menjemur di taman tersebut. Waktu itu kebetulan Saki tengah bolos dan duduk di taman. Shigeru pun menyapanya sampai akhirnya Saki berteman dengan keluarga ini, bahkan mau diajak ke apartemen. Walaupun Saki adalah anak orang yang berkecukupan, tapi dia mau berkumpul dengan Akira dan juga adik-adiknya. Punya sedikit kesamaan membuat Saki cocok bergaul dengan mereka. Bahkan dibandingkan pergi ke sekolah, Saki lebih sering menghabiskan waktu bersama Akira dan adik-adiknya. Karena mereka berteman, Saki jadi tahu apa yang Akira alami. Ditinggal ibunya pergi dan harus mengurus adik-adiknya sendirian. Untuk makan sehari-hari saja, kadang-kadang Akira diberikan makanan lama yang gak terjual oleh kasir toko langganannya. Makanan itu lumayan membantu mengisi perut adik-adiknya di rumah.
Sementara itu, ketika Saki menemani Kyoko dan Yuki, tetangga mereka pun masuk ke sana karena pintunya nggak dikunci. Kedatangannya untuk meminta uang sewa. Namun untungnya, mereka nggak ditanya macam-macam setelah dia mengetahui kalau Keiko lagi bekerja di luar kota. Ketika mengantarkan Saki pulang, Saki mengatakan pada Akira bahwa dia bisa membantu Akira untuk mendapatkan uang. Akira pun melihat Saki yang janjian dengan seorang pria. Saki ternyata menemani pria itu berkaraoke. Ketika selesai, Saki pun memberikan Akira uang tersebut, namun Akira nggak mau menerimanya dan pergi meninggalkan Saki. Walau nggak pernah bersekolah, Akira tahu apa yang dilakukan Saki adalah hal yang nggak baik. Sejak saat itu, Saki pun nggak pernah bertemu dengan Akira. Pada suatu pagi, Akira terbangun dari tidurnya dan melihat Shigeru tengah mengunyah kertas. Shigeru ternyata lapar dan ingin makan mie instan. Jadi dengan uang yang tersisa, Akira pun membelikan untuknya. Namun bukannya menunggu Akira pulang, Shigeru malah keluar rumah dan berkeliaran. Ketika Akira kembali, Shigeru malah nggak ada. Kyoko juga nggak tahu karena dia sering berdiam diri di dalam lemari baju ibunya karena merindukan sosok sang ibu. Akira pun keluar untuk mencari Shigeru. Akira kesal karena melihat Shigeru malah asik bermain bersama anak-anak yang lain. Akira pun memarahinya. Pulang dari sana, Shigeru mengejar Akira. Dan ketika di rumah, Shigeru pun makan mie instan yang dibawa oleh Akira. Kondisi rumah kian buruk saja. Kadang-kadang karena uang mereka habis, mereka harus melewati hari dengan kelaparan. Ketidaktersediaan air di rumah mereka pun membuat adik-adiknya nggak terurus, kotor dan bau. Bahkan karena sering nggak makan, adik-adiknya itu mengalami kurang gizi. Karena kesal dengan keadaan ini, Akira pun berencana untuk menjual semua pakaian Keiko yang ada di lemari. Tapi Kyoko menghentikan Akira dan mengambil kembali baju tersebut, kemudian bersembunyi di lemari seperti biasa. Karena stres, Akira pun mencoba mencari udara segar di luar. Ketika melihat pertandingan baseball di lapangan, Akira pun diajak bermain oleh seorang pelatih karena timnya kekurangan orang. Akira pun bermain di tim tersebut. Akira diajarkan bermain karena memang dia nggak pernah sekalipun bermain baseball. Selagi Akira bermain, di rumah, Yuki memanjat-manjat kursi untuk melihat keadaan di luar apartemen. Ketika itu, dia pun terjatuh dari kursi. Beberapa jam berselang, Akira pun pulang dan menemukan Yuki gak sadarkan diri. Dia pun mencoba menelpon Keiko dengan uang yang tersisa melalui telepon umum. Namun uang koinnya pun habis hanya untuk menunggu. Keesokan harinya, Akira kaget ketika kulit Yuki terasa dingin. Yuki adiknya itu ternyata telah meninggal dunia. Sedih, bingung, dan gak tahu harus berbuat apa dirasakan oleh Akira. Di tengah-tengah kebingungannya, dia pun bertemu lagi dengan Saki. Akira langsung mengatakan bahwa dia ingin meminjam uang yang pernah Saki berikan padanya malam itu. Akira mengatakan bahwa dia ingin memperlihatkan pesawat pada Yuki. Saki pun ikut sedih ketika melihat jenazah Yuki yang terbujur kaku di apartemen. Di saat yang sama, Akira melihat sebuah amplop di atas meja makan. Kyoko berkata bahwa amplop itu baru saja diantarkan oleh tukang pos. Amplop yang sama seperti waktu itu Akira terima. Amplop berisi uang, namun dengan catatan di dalamnya bertuliskan untuk Akira. Rawatlah mereka dengan baik, aku mengandalkanmu. Tertanda, Ibu. Berarti memang benar Keiko ibunya telah meninggalkan mereka dan memulai hidup baru dengan pasangan barunya, namun dengan sadar menelantarkan anak-anaknya. Malam itu mereka semua memasukkan jenazah Yuki ke kopernya. Yuki datang ke apartemen ini dengan koper dalam keadaan hidup. Keluar dari apartemen ini pun dengan koper, namun dalam keadaan meninggal dunia. Saki dan Akira mengeluarkan koper berisi jenazah Yuki pada malam hari ketika komplek apartemen sedang sepi. Situasi jalanan yang ramai dan juga sibuk tidak menggubris. Ada dua orang anak kecil sedang membawa koper yang berat. Saki dan Akira kemudian dengan susah payah membawa koper tersebut ke sebuah lahan kosong di tepi danau dekat bandara. Akira merealisasikan omongannya bahwa dia ingin memperlihatkan pesawat yang banyak pada Yuki. Ketika keadaan aman, mereka pun menggali tanah ketika pesawat naik dan turun. Di tengah gelapnya malam dan gak terlihat oleh orang, Saki dan Akira menguburkan koper berisi jenazah Yuki di sana.
Pagi harinya mereka pun kembali. Baju putih mereka udah kotor dengan noda tanah. Tak satu pun dari mereka yang berbicara satu sama lain. Sebuah pengalaman mengerikan, menyedihkan, dan gak terlupakan seumur hidup mereka baru aja mereka alami. Setelah kejadian miris itu, hidup mereka pun berlanjut dengan keadaan yang sama. Hidup tanpa didampingi orang tua, hidup dengan mengandalkan uang kiriman yang gak tahu kapan datangnya, hidup di apartemen tanpa air dan tanpa listrik. Endingnya memang mengganjal di hati. Sutradara film ini memang punya ciri khas meninggalkan ending yang terbuka untuk penonton berimajinasi sendiri apa yang akan terjadi pada Akira dan adik-adiknya. Sampai kapan mereka akan hidup seperti itu? Namun satu hal yang pasti, tidak ada satupun anak di dunia ini yang pantas terpaksa menjadi dewasa sebelum waktunya. Tidak ada satupun anak yang pantas untuk diperlakukan buruk. Tidak ada satupun anak yang pantas bekerja dan harus memikirkan bagaimana caranya mereka makan esok hari. Semua orang berhak menikah dan memiliki anak, namun gak semua orang pantas menjadi orang tua. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra. Jangan lupa bersyukur hari ini dan jangan bosan jadi orang baik.